Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo sobat Informas, kembali lagi bareng saya Dara dan tentunya sekarang kita akan membahas tentang cara berjualan di marketplace. Tapi saya nggak sendirian nih karena ada teman saya yaitu Mas Aswin. Halo Mas Aswin. Halo. Halo, boleh perkenalan dulu nggak sih sama sobat Informas di sini? Karena Oke. mungkin masih pada baru nih, Mas Aswin ini siapa sih? Gitu. Oke. Jadi perkenalkan ya, nama saya Aswin Damara. Di sini saya sebagai digital marketing spesialis di Evermos. Gitu. Dan di sini memang baru sebentar sih, cuman ilmunya udah banyak banget insya Allah. Insya Allah. Udah expert ya, jadi kayak teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu lagu lagi gitu kan. Nah, Mas Aswin, sebenarnya kalau bergelut dari digital marketing ini dari kapan sih kayak gitu? Kalau pertama kali itu tahun 2017 ya, 2017 akhir. 2017 akhir. Itu masih magang-magang tuh, magang-magang 2018. Mulai kayak langsung bisa jualan gitu kan, baru kemudian 2019 masuk ke salah satu perusahaan kayak agensi dulu. Oke, jadi khusus digital marketing Khusus gitu ya? digital Oke. marketing gitu. Nah, baru deh bisa sendiri gitu lah ya, harus masuk ke startup ini gitu. Oke, baru masuk ke Evermos. Jadi teman-teman yang di Evermos ini udah dapat banget ilmunya gitu ya, dan insya Allah. Insya Allah. Oke, dan teman-teman sekalian di sini nih, dari sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut sama Mas Aswin, saya pengen tahu udah ada siapa aja dan dari mana aja, karena kita biar sehat aja gitu Iya. loh Mas. Kayak, wow, udah lumayan banyak ya, udah 20 orang nih. Ada dari Cimahi. Assalamualaikum dari Kak Dito. Halo, waalaikumsalam, Cimahi hadir. Wow, ada Pak Arif. Halo, assalamualaikum Pak Arif. Ada dari Juve juga. Halo Kak Juve, gak tau siapa Juve. Ada Hijab Raisya nih. Hijab Raisya ini dari Bu Mona tuh. Jadi dia tuh yang pernah ke Turki gitu. Jauh banget jualannya. Iya, Mungkin nanti iya, Mas iya. Aswin boleh ketemu langsung ya. Boleh tuh. Oke. Ketemu lagi. Ya tuh langsung kan. Assalamualaikum Kak Dara. Waalaikumsalam Bu Mona. Dari Andir tuh, Kak Fitri salamin dong. Kak Fitri gitu. Pak. Ya. Oke, Mas ini pertama kali banget ya ngobrol bareng saya di sini. Pertama kali banget. Pertama kali Iya. banget, kemarin ditodol, so yuk kita ngobrol gitu. Wah, dari Madiun juga ada, dari mana lagi, dan Bantul Jogja tuh Mas katanya Iya, dari banyak juga ada. ya. Banyak banget, banyak mantap. penggemar ya. Dan halo Kak Desiana dari Tambun Utara. Halo Kak Desiana, Lumajang juga hadir, Sulawesi hadir, Toraja, keren Wow. banget. Oke, Keren. Sobat Evermos, kalau nanti mau bertanya, boleh langsung diketik aja. Nanti di sini nggak terlalu nyangkut ke marketplace banget ya, Mas ya. Iya. Mau Facebook Ads ataupun Google Ads juga boleh, karena nanti kita akan membahas ke sana juga. Iya. Mas lebih fokus ke Google Ads apa Facebook atau marketplace? Gimana ini sebenarnya? Lebih ke ini sih, ke Facebook Ads sih. Lebih ke Facebook Ads. Facebook Berarti Ads, nanti iya. bisa pas banget nih nanya ke Mas Aswin. Mungkin ada yang udah menjalankan Facebook Ads, tapi ternyata, waduh Kak Dara, saya gagal nih, saya rugi gitu kan. Iya. Udah mas 100.000, Sering banget. aku hilang lapor. Sering banget. Oke, Mas, kalau sebenarnya nih ya berkaitan dengan marketplace, sekiranya nih hal dasar apa sih kalau yang perlu dilakukan oleh seorang pebisnis online gitu, Mas? Di marketplace ya. Betul. Jadi kalau misalkan di marketplace ini saya bahas tentang aspek teknikalnya aja ya mungkin ya. Betul, boleh. Jadi untuk aspek teknikal yang harus dilakukan oleh pebisnis online itu pertama punya kemampuan menganalisis kompetitor. Analisis kompetitor kayak gimana? Jadi gimana maksudnya itu? Jadi kalau misalkan ada kompetitor yang memiliki misalnya ribuan produk terjual gitu ya. Nah, itu bisa ditiru tuh cara-caranya. Entah dari Fiturnya kayak gimana? edit fotonya kayak gimana, penentuan judulnya kayak gimana, deskripsi, hashtag bahkan atau bahkan kegiatan-kegiatan apapun yang sering dilakuin sama kompetitor itu kayak gimana itu kalau bisa diterapin juga gitu. Oke. Yang pertama. Kedua, mungkin kalau misalkan di marketplace gitu ya, itu kan harus banget menonjolkan visual yang bagus. Nah, itu perlu banget sih kalau misalkan kita memang memiliki kemampuan kayak Photoshop gitu, edit foto. Oh, tapi kalau misalnya reseller kita kan gak jago sampai ke Photoshop, Ya. Kak. Bahkan saya sendiri gak jago gitu. Nah. Tapi itu gimana tuh? Untungnya nih kalau misalkan saya lihat-lihat produk di foto produk di Evermos ya, untuk masuk ke dalam marketplace itu sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Oke. Jadi kalau misalkan memang mau langsung dimasukkan tanpa harus diedit gitu ya, itu sebenarnya bisa aja gitu. Jadi ya aman lah insya Allah gitu. Terus yang ketiga itu ada teknik namanya teknik Boleh buka aja, copywriting. Mas, biar jelas. Buka aja, biar jelas Iya. ya. Terus? Jadi yang ketiga itu ada yang namanya teknik tentang copywriting. Jadi teknik copywriting itu gimana sih cara mengubah orang yang nggak pengen beli produk itu jadi pengen beli produk ya, ya gitu. Kalau copywriting yang bagus tuh biasanya kayak gimana sih kalau yang buat pemula tuh kalau digital marketing itu? Sebenarnya pinpoint penting dalam copywriting itu cuma satu sih. Apa tuh? Gimana cara ngebuat orang beli produk kita dengan menyatakan
why-nya apa, kenapa sih kamu harus punya produk ini gitu. Nah itu yang harus dimasukkan dalam teknik copywriting kita. Teknik gitu. copywriting, oke. Mas nih, boleh mungkin sekalian dibuka karena udah mau di saya. Terus, nah Mas sambil ngebuka itu, mungkin teman-teman sekalian di sini yang mau bertanya juga boleh diketik, cuma ditunggu aja dulu karena nggak masuk ke sini. Nah, teman-teman sekalian di sini saya juga penasaran nih, waduh, kalau misalnya nih Mas terkait dengan memaksimalkan digital marketing, kalau di Facebook Ads itu kayak gimana sih Mas? Yang di Facebook Ads-nya kan ada yang misalnya bayar nih 100.000 gitu kan, bayar 100.000 terus waduh saya sendiri nggak ngerti cara pakai Facebook Ads-nya, hal apa yang perlu digunakan pertama kali? Hal yang perlu digunakan pertama kali ya, kalau misalkan dari saya memang sebenarnya ada untuk bisa berjualan itu sebenarnya ada tekniknya lagi, dan itu memang sebenarnya lebih advance gitu, lebih tingkat sulitnya banget gitu ya. Dan normalnya kalau misalkan memang mau menarik pengunjung dulu gitu ya, menarik pengunjung ke dalam toko atau Instagram profile atau bahkan toko di marketplace sekalipun gitu, sebenarnya di Instagram Ads juga udah bisa gitu. Ada kan memang fitur boost post tuh. Kayak gimana tuh? Nah jadi kalau misalkan saya pasti di sini pada bingung boost post apa gitu kan. Jadi kalau misalkan bapak ibu gitu ya lagi habis ngupload produk di Instagram gitu kan, itu kan biasanya di bawahnya suka ada tulisan boost post tuh, atau apa ya, tingkatkan post itu ya, gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk beriklan juga gitu. Nah cara beriklan yang paling mudah itu di situ sebenarnya. Jadi dari situ kita bisa mengiklankan produk kita yang sudah dipost di Instagram gitu ya. Kemudian entah itu mungkin targetnya adalah website gitu ya, atau Instagram profile kita, atau bahkan toko di marketplace kita, itu bisa gitu. Itu paling mudah banget, dan minimal ya, ada minimal pembayaran. Nah itu sebenarnya murah banget kok. Per hari itu 15.000, 20.000 juga udah bisa gitu. Oh iya, 15.000, 20.000 udah bisa, aman. Iya. Ada minimalnya kalau nggak salah 13, 40 nggak gitu nggak sih? Kayak koma-koma gitu nggak ada ya? Oh nggak ada, 15.000 lah. Kurang lebih 15 sampai 20.000 gitu. 15 sampai 20.000. Nah nih Mas, kalau misalnya buat reseller e-commerce sendiri nih, hal paling dasar apa sih kalau misalnya begitu menginjakan kaki di dunia digital marketing? Sebelum misalnya ke marketplace nih kan, waduh saya pengen pakai marketplace, saya pengen kayaknya nggak jelas ya, saya pengen marketplace, saya pengen pakai Facebook Ads dan sebagainya. Nah hal yang paling dasar banget di digital marketing yang paling oke nih ya, yaudah misalnya pakai WA lah atau pakai apa? Nah dari Mas sendiri rekomendasi apa sih? Gini, itu sebenarnya tergantung budgetnya juga ya, tergantung budgetnya. Kalau misalkan memang budgetnya lebih gitu ya, mungkin kita bisa beriklan. Tapi kalau misalkan memang mepet-mepet nih, kita bisa melakukan istilahnya apa ya, organik gitu. Organik jadi tidak berbayar. Tidak gitu berbayar, ya? Dan itu sebenarnya banyak banget caranya kalau misalkan kita melakukan organik. Salah satu caranya mungkin kita bisa nge-share produk kita atau yang di toko marketplace ya. Betul. Itu di grup WhatsApp, grup Facebook bahkan. Dan bahkan ada beberapa teman saya juga kalau misalkan dia baru ngerintis toko baru gitu ya, dia itu pakai sistem follow unfollow. Sering banget tuh. Itulah kenapa teman saya juga ada yang pengen nambahin kayak banyak yang datang itu pakai follow unfollow gitu. Nah, itu merugikan gak sih kalau buat diri kita sendiri nanti dapat yang siapa sih ini gitu? Ya itu sebenarnya masuknya masuknya sebenarnya tingkatnya spam, cuman ada baiknya memang ketika kita udah nge-follow, berarti ada apa namanya, ada kayak izin lah gitu. Follow ya, ini ada produk kita loh, produk kita di toko kita, di Instagram kita bahkan gitu, atau mungkin kakaknya perlu atau gimana, itu kan bisa tuh kayak gitu. Gitu. Jadi intinya boleh aja pakai organik dulu atau sistem follow unfollow. Jadi setidaknya mereka bisa tahu dulu apa ya, tokonya kita dulu gitu ya. Nah ini Mas, sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya, di sini udah ada banyak banget pertanyaan nih. Kalau pakai FB Ads itu bayarnya harus bayar credit card ya Kak? Nah, iya. Ini gimana nih? Jadi kalau misalkan di Facebook Ads gitu ya, itu sebenarnya ada beberapa tipe pembayaran. Betul. Jadi ada yang pakai Genius, ya kan, kemudian kayak ngelingin ke Doko Wallet gitu. Nanti otomatis saldonya masuk ke Facebook gitu, bisa. Masuk ke Facebook, gitu. Nah, mungkin Mas Pri sekalian sambil dicatetin ada berapa yang nontonnya, saya bisa pinjem yang Mas Pri nggak sih? Kayak di saya ini HP-nya nge-loading terus gitu, jadi kayak nggak bisa baca chat-chat gitu. Nah, HP-ku sebentar, ada nggak sih itu? Nah, di sini nih, Kak, apakah baru masuk ya? Tayangan ulang, nanti ada tayangan ulangannya, tapi kalau misal saran saya sih mending ditonton sampai sekarang aja ya, beres. Karena nanti kemungkinan teman-teman juga bakal apa ya, kayak aduh nanti diulang lagi males juga gitu. Oke nih Mas Aswin, saya pengen nanya lagi berkaitan dengan marketplace lagi nih, balik lagi ya. Kalau misalnya nih ada isu terkait perang harga, ya
ya kan? Oke. Waduh, banyak yang murah tuh kan kalau di marketplace kan ya, padahal produknya sama gitu. Nah, apakah ini emang di marketplace itu terkait hanya perang harga aja atau ada yang lain? Misal nih perang kepercayaan gitu dari komentar-komentar kayak gimana nih? Ulasan-ulasan. Jadi kalau misalkan di marketplace ya, itu sebenarnya kita nggak perlu perang harga, nggak perlu sebenarnya, karena kita bisa ngasih benefit yang seharga, sevalue dengan harga yang kita kasih gitu. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan ada produk yang bisa kita bundling di Evermost gitu ya, ada produk yang bisa kita bundling di Evermost, nah itu bisa tuh misalkan dari satu brand yang sama mungkin ada produk yang bisa saling saing harga, ngekomplitin, sorry. Jadi misalkan ada gini, ada baju tapi gratis apa ini? Bundling gitu. Nah, itu kan ngasih value masker. lebih. Jadi gratis Iya. masker atau apa itu kan ngasih value lebih. Jadi dengan kita memberikan value lebih itu kan walaupun memang kita memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor gitu ya, itu kan, tapi kalau misalkan ada value-nya kan orang cenderung bisa menarik perhatian audiens gitu ya. Oke, nilai pembedanya ya, unique selling-nya gitu. Betul, Tapi kalau selling. misalnya nih gini nih, saya punya toko, terus ternyata belum ada penilaiannya, itu bakal berdampak buruk juga nggak sih kalau menurut dari Masnya sendiri? Nah, ini sebenarnya yang kita sebenarnya juga lagi testing untuk beriklan di di marketplace juga, lagi testing. Nah, ternyata kalau misalkan kita belum mendapatkan ulasan di toko kita gitu ya, di toko kita, Gak apa-apa, sebutin aja. Di toko marketplace kita itu cenderung orang-orang itu cuma sampai ke tahap nanya aja. Betul. Nanya. Nggak percaya. Iya, itu mentok sampai nanya aja. Jadi mungkin untuk saran dari saya itu sebelum mulai dalam beriklan gitu ya, misalkan jadi memperbanyak organiknya dulu, kayak yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, yang tadi Memperbanyak dulu, pakai iya. Entah itu dari kerabat-kerabat kita dulu gitu kan. Nah, pinpoint pentingnya satu juga gitu ya. Kalau misalkan mulai berjualan produk di marketplace itu mungkin ngambil marginnya jangan terlalu besar dulu. Jadi kita tingkatin bikin target awal dulu gitu. Jadi intinya jangan ambil keuntungan lebih banyak dulu. Oke. Agak bahasanya agak sedikit, Mas. Iya, jadi kita target awal kita kalau bisa itu jangan mungkin ya kita pengennya mau keuntungan itu sampai 20.000 gitu kan misalkan ya. Untuk target awal kita minimal 5 sampai 10.000 gitu, karena memang yang kita kejar dulu itu kan ulasannya dulu gitu. Betul, ulasannya dulu. Nanti kalau ketika ulasannya udah mulai banyak barulah bisa di situ ningkatin margin gitu. Oke, ningkatin keuntungan. Ya. Mungkin ditanya margin apaan sih, Mas? Margin itu jarak gitu ya. Iya, margin keuntungan gitu. Maksudnya takutnya ada yang bingung-bingung juga nih. Mas, kalau misalnya bagi teman-teman sekalian di sini nih ya, ada yang nanya lagi. Bentar, saya coba jawab di sini dulu ya. Boleh. Kak, kalau cara jualan dropshipper ya di sini kita pakai ya sistem dropshipper juga, jadi reseller juga. Tapi kalau mau nyetok juga bisa nih. Nah, terus buat teman-teman sekalian di sini kalau mau nanya lagi boleh juga. Dan di sini Mas udah ada pertanyaan lagi dari Kak Desya, katanya kalau FB Ads nih ya mungkin agak kita ngecok ya apa ya? FB Ads ini awal aja atau ada jangka waktunya untuk kegiatan berbayarnya? Jangka awal aja atau? Maksudnya gimana sih? Pakai FB Ads bayar awal aja atau ada jangka waktunya? Jadi mungkin bayar buat berapa hari gitu. Jadi gini, kita bisa kalau misalkan di Facebook Ads itu kita bisa nentuin budget kita ya. Jadi misalkan kita budget harian gitu ya. Atau lifetime budget gitu. Jadi misalkan budget harian itu jadi kita cuman dicas berdasarkan per hari gitu. Oke, perharinya. Terus ada lagi namanya lifetime budget, budget seumur hidup gitu ya misalkan. Jadi itu kita nentuin periodenya, misalkan periode 1 sampai 30. Nah, itu kita tentuin maksimalnya budgetnya mau berapa. Dan untuk pembayaran sih tetap aja ya. Setelah iklan kita publish dan kita dapat hasilnya berupa report, dashboard gitu ya, baru kita dicas gitu, dicas sama Facebooknya. Oke, jadi intinya kalau udah ada reportnya baru dicas. Betul. Oke. Udah ada hasilnya ya. Udah ada hasilnya. Terus nih Mas, saya nanya lagi nih ya. Kalau misalnya, hilang pertanyaannya. Kalau misalnya nih ya, ada yang nggak ngerti tentang dunia digital marketing, situs atau media apa sih yang paling tepat banget Mas rekomendasiin buat teman-teman sekalian di sini pelajari gitu Mas? Sebenarnya kalau misalkan untuk belajar digital marketing ya itu ada sih kayak digitalmarketing.id itu salah satu juga landasan saya juga belajar gitu ya. Marketing.id. Kemudian ada juga YouTube
saya rata-rata kalau misalnya belajar di YouTube sih, Iya. tapi ada perlu yang dinotis juga. Rata-rata memang YouTuber yang ngasih ilmu tentang langsung ke penjualan gitu, yang istilahnya tingkat advance-nya gitu, itu biasanya YouTuber luar semua gitu. Rata-rata itu dia. Terus kalau misalnya, aduh kak nggak Nah, ngerti itu bahasa dia. Inggris, jadi gimana nih kalau yang kayak gitu? Nah itu sih mungkin tim training Evermost mungkin ya. Someday suatu hari nanti ada pelatihan online gitu kan. Ada, Gitu. sebenarnya ada offline-nya nih mas, Oh, ada ada. offline training tapi Oh. tentang FBS juga. Jadi nanti saya pengen juga ngobrol lebih lanjut sama Mas Aswin gitu kan, sama tim training lainnya. Jadi nanti ilmunya Mas Aswin bisa langsung diterapkan juga Bisa. sama teman-teman reseller Boleh. pakai bahasa Indonesia. Boleh. Ya tapi nanti ada YouTuber luar gitu pakai bahasa Inggris ya. Oke, Iya. Mas Aswin, Coach Aswin katanya. Oke, mantap banget. Mas, sebenarnya ada lagi nih. Oh, kalau misalnya ada yang nanya nih, gratis ongkir ada kak? Ada gratis ongkir, tenang aja. Itu bisa Mas Bisa pakai promo, silakan. voucher. Kalau misalnya nih ya, kan di Evermost itu kalau mau ke marketplace itu kan ada baiknya katanya di apa namanya, di pesan dulu ke rumah nih, kayak nyetok barang dulu. Nah, kalau menurut Mas Aswin sendiri, udahlah kalau misalnya nyetok barang lama gitu, atau menurut Mas Aswin ya, beberapa reseller kan beda-beda. Nah, menurut Yeah. Mas Aswin dulu, mending nyetok barang atau mending ya udahlah dikirim dari yang ada dari Evermost aja. Oke. Nah, Kalau misalkan dari saya sih sebenarnya selama apa ya, selama digital marketing juga gitu kan, itu kan kayak nggak ada bedanya sebenarnya antara kita ngestok barang atau enggak gitu kan, karena betul. pada prinsipnya barangnya sama-sama dikirim gitu kan. Nah. Kecuali kalau misalkan kita memang istilahnya mau safety gitu, karena kan kalau misalkan dropship kan harus rebutan juga gitu kan sama yang lain gitu. Nah mungkin kalau misalkan mau safety ya ngestok barangnya juga bisa gitu. Oke Mas, kalau misalnya nih ya, kan kalau kita ngobrolin sekalian Facebook Ads juga ya, memang agak sana sini gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya ngobrolin tentang Facebook Ads gitu, teman-teman di sini kan mungkin ada yang bingung, kak kalau awal mula bikin Facebook Ads itu kayak gimana? Apakah bikin akunnya Facebook ya jelas gitu kan? Setelah itu halaman kah? Nah terus maksimalin halaman dulu buat mengenal tentang nanti ke langkah lebih selanjutnya di Facebook Ads atau kayak gimana? Sebenarnya kalau misalkan mau yang basic gitu ya, basic tentang Facebook Ads yang tadi saya jelasin itu di Instagram Ads itu sebenarnya udah bisa, yang tadi saya jelasin Boost Post itu sudah langkah-langkah berikan juga gitu. Udah ada di situ. Udah ada di situ gitu. Dan tanpa terakhir perlu memiliki halaman? Apa perlu memiliki halaman dulu atau pakai akun harus pribadi? tetap harus memiliki. Oke. Nanti linkin ke Instagramnya gitu. Karena itu fitur yang memang digunakan langsung untuk berjualan. Oke. Jadi mungkin ya untuk penjelasan, jadi kan ada 3 fitur tuh di Facebook gitu kan, ada yang awareness, ada yang consideration, ada yang conversion. Nah yang tahap ini yang itu sebenarnya baru ada sih di Instagram gitu. Nah sebelumnya di Instagram itu cuma ada pengenalan produk atau pengenalan merek gitu ya, atau menggiring audiens ke toko kita atau Instagram profile kita itu dulu. Sekarang udah ada konversi harusnya, kemarin terakhir dicek. Gitu. Mas nih sekarang langsung lanjut ke pertanyaan dari teman-teman di sini. Katanya dari sambal buncit, makan sambal banyak gitu ya. Oke, Mas Aswin, kalau untuk pemula nih ya, mending jualan di marketplace pakai iklan atau pakai Facebook Ads langsung. Jadi kayak dua-duanya itu yang berbayar gitu loh. Menurut Mas Aswin, mending yang marketplace pakai iklan atau mending Facebook Ads? Tetap pakai iklan ya. Nah. Sebenarnya gini, itu kan masalah channel ya. Channelnya mau di mana gitu kan. Nah bahkan mungkin ini sekedar info aja gitu ya. Bahkan sekarang itu kita bisa meling gitu. Menghubungkan gitu, menghubungkan kita misalkan tokonya di Shopee, katalognya di Shopee gitu ya. Nah kita bisa berikan di Facebook Ads pakai katalog Shopee. Itu sekarang canggih banget gitu, bisa nyambung gitu sekarang gitu. Nah cuma kalau misalkan untuk menanggapi pertanyaan siapa tadi? Tadi dari sambal buncit, sambal udah buncit. makan sambal ya. Jadi kalau ada baiknya gitu ya, kalau misalkan budgetnya berlebih, balik lagi ke budget gitu. Kalau misalkan budget berlebih ya silakan di e-commerce gitu. Karena memang secara harga di e-commerce itu jauh lebih murah dibandingkan di Facebook gitu. Oke, buat apa ya, keuangannya gitu ya, Iya, bayarnya harganya gitu. itu lebih murah gitu untuk beriklan gitu. Oke. Kak, kapan Evermost pakai resi otomatis? Udah Kak, tapi beberapa aja ya. Udah ada nih Kak, kalau untuk resi otomatis boleh dicek lagi produk-produk mana saja yang udah pakai resi otomatis dan udah nge-link buat ke marketplace. Jadi kayak udah support gitu ya. Apa ya, udah mendukung. Oke, nah dari Kak apa ya? Mana ya? Sebentar, coba saya cari lagi. Apakah jumlah satu lagi ada nih Kak. Apakah jumlah followers di sosial media kita mempengaruhi referensi pembeli untuk percaya belanja di tokonya kita?
gitu gimana? Gimana? Di Ini nih, followersnya kita mempengaruhi referensi pembeli untuk kepercayaannya itu. Jadi kayak makin banyak followers, makin banyak yang bahwa ini tokonya bagus, makin sedikit followers biasa aja gitu. Sebenarnya ini apa ya, kayak mungkin kurang bisa dihubungkan ya, karena memang beda platform, tapi memang ada, ini mungkin nyangkut kerjaan saya sebelumnya ya. Itu apa? Tuh, biar temen-temen tahu. Iya, ada tuh ada salah satu klien saya, itu followersnya itu cuma 5.000, tapi penjualan lumayan banyak dong. Tunggu bentar, penjualan di Shopee itu bisa sampai 40.000. Kayak berkali-kali lipat gitu. Betul. Ya. Kok bisa nih? Kenapa nih kalau dianalisis? Karena memang berbeda channel ya. Jadi memang biasanya orang yang memang udah masuk ke Shopee gitu ya, udah tahu pasarnya di mana gitu kan, itu orang cenderung malas buat nyari-nyari lagi gitu. Gitu. Betul juga. Jadi memang kalau misalkan kebingungan antara memilih marketplace yang harus dikembangkan atau sosial media yang harus dikembangkan, sebenarnya kalau misalkan mau dikembangkan keduanya itu sebenarnya baik banget gitu ya. Cuman kalau misalkan tenaganya kurang, mungkin bisa fokus dulu ke marketplace gitu. Gitu aja sih. Jadi kayak gimana kita bisa memaintain atau apa ya, kayak melihat terus gitu ya, mengecek ulang gitu kan. Jadi jangan sampai ada konsumen yang diabaikan gitu ya. Iya, betul. Oke. Nih Mas, sekarang balik lagi ke Facebook Ads. Nah, lagi ya. Kan tadi kan ada marketplace. Jadi saya yakin teman-teman juga di sini penasaran tentang marketplace, tentang Facebook Ads. Nah, sekarang enggak Facebook salah. Maksud saya Google Ads. Nah, kalau Google Ads ini kayak gimana sih? Kan tadi baru di awal tuh ngobrolin marketplace, ngobrolin tentang Facebook Ads. Nah, kalau Google Ads itu fungsinya apa sih gitu? Cara penggunaan awal banget bagi yang nggak ngerti Google Ads itu kayak gimana gitu. Jadi gini, kalau misalkan untuk pengenalan ya, Google Ads tuh salah satunya ada yang namanya GSN, atau mungkin saya kenalnya Search Engine Marketing gitu ya. Iya, soalnya biar nggak pusing gitu. Ya, search Engine Marketing itu kalau misalkan kalian nge-search dengan kata kunci di keyword, biasanya kan ada tulisan iklan atau ads gitu kan. Iya tuh yang cari di awal. Betul. Gitu, pencarian di kolom pencarian gitu ya. Betul, itu kan suka ada iklan, itu termasuk iklan juga dari Google Ads. Kemudian ada lagi iklan banner. Kalau misalkan kita masuk ke suatu website, itu kan ada bannernya tuh, banner yang kecil-kecil biasanya tuh. Nah, itu termasuk iklan dari Google juga, namanya Google Display Network gitu. Itu sih yang biasanya mostly digunakan gitu. Kalau bagi reseller e-commerce nih, aduh kan saya masih belajar banget gitu ya. Apakah ini udah menjadi tahap pertengahan atau mungkin tahap yang tingkat tinggi, itu kayak gimana nih? Jadi mungkin atau buat yang baru kenal gitu ya, kayak gimana nih? Jadi kalau misalkan di-compare sama Facebook sendiri gitu ya, di-compare sama Facebook, justru Google itu menurut saya tingkatnya ada di atas Facebook menurut saya. Lebih sulit berarti ya? Lebih sulit dikit ya, ada di atas Facebook gitu, karena memang secara sistemnya itu terlalu pusing lah gitu. Nah, karena apa? Justru kalau misalkan kita compare Facebook sama Google ya, Facebook itu cenderung untuk UMKM. Jadi Facebook fokusnya UMKM. B2C. Ke customer. Betul. Ke konsumen langsung. Betul. Nah, kalau misalkan Google itu memang nggak bilang baik ya, cuman mostly kebanyakan itu lebih bagus buat branding dan kemudian B2B. B2B, business to business. Jadi kalau mau bekerja sama dengan pebisnis lainnya. Betul. Gitu. Gitu. Itu sih kalau misalkan kita compare gitu ya. Jadi kalau misalnya buat reseller itu baiknya pakai yang Facebook Ads kalau di-compare dengan Google Ads. Betul. Tapi kalau misalnya di-compare-nya dengan marketplace, itu kayaknya alangkah lebih baiknya menggunakan marketplace karena dengan budgeting yang lebih rendah. Nah, Mas, kemarin tuh kan ada yang di marketplace itu kayak misalnya di foto juga sangat mempengaruhi, benar nggak sih? Iya. Ya kan, foto sangat mempengaruhi. Nah, kalau menurut Mas nih, yang ada di e-commerce ini misalnya ada satu foto atau dua foto, misal kalau mereka nih nggak diedit ulang lagi tuh aman-aman aja nggak sih kalau mau yang di? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan masalah foto di e-commerce gitu atau di marketplace juga gitu ya, itu ada alangkah baiknya gitu ya, itu bisa ngasih apa sih namanya, ngasih detail-detail kecil gitu, seperti kayak contoh detail bahannya kayak gimana gitu kan, kemudian fitur-fiturnya mungkin itu bisa ditampilkan gitu. Nah, kalau mungkin ini juga sarannya buat e-commerce juga gitu kan, mungkin demi membantu reseller kita gitu kan, itu bisa tuh si produknya ditambahin editan detail-detailnya kayak gimana gitu. Nah, karena apa, kalau misalkan kita lihat di Shopee aja ya, di Shopee kan gambarnya itu detail banget gitu kan. Nah, itu
Nah kalau misalkan dibandingin sama di Tokopedia itu kan emang gambarnya kelihatan clean gitu kan. Nah, tapi kan ya balik lagi pasarnya mungkin kalau misalkan lebih rame mana ya lebih rame Shopee kan dibanding Tokopedia gitu. Nah mungkin itu sih gambar detailnya itu ya harus ditunjukin gitu. Oke. Nah Mas, tadi sampai mana? Saya lupa. Oke. Nah gini, kalau misalnya, oh iya benar, kalau misalnya di marketplace itu kan ada foto-foto yang sama dengan toko lainnya. Nah, itu berpengaruh nggak sih sama tokonya kita? Atau ya udahlah, kalau misalnya ini kan nggak kayak di Facebook Ads kan, kalau di Facebook Ads itu sensitif banget ya. Kalau misalnya sama langsung nggak bisa nih di ban kayak gitu kan. Nah, kalau di marketplace itu kayak gimana nih? Atau mungkin kalau di Facebook seperti ini, kalau di marketplace ini seperti ini. Nah, mungkin boleh penjelasan sedikit sama teman-teman sekalian? Oke, kalau misalkan di Facebook ya, itu sebenarnya untuk kesamaan apa ya? Kesamaan gambar kali, gambar iklan kali itu. Sebenarnya mostly nggak ada banyak pengaruh sih, mungkin nggak bisa sampai ke ban juga gitu, kecuali memang produk yang kita jual itu dilarang sama Facebook gitu kan, itu baru bisa kita ke ban. Cuma kalau misalkan di marketplace kesamaan gambar produk itu pasti ada kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar itu bakal mempengaruhi pembeli gitu, karena kalau misalkan gambarnya udah sama gitu kan, harga beda gitu. Nah, makanya kita di gambarnya dikasih mungkin bisa kayak tambahan lagi, misalkan di kompetitor nggak ada kayak fitur COD gitu. Kita kasih di gambarnya COD bisa loh gitu kan. Jadi kayak diedit langsung di gambarnya gitu. Betul. Jadi nggak pakai yang kan ada tuh yang filter kan, terus begitu nanti itu mah berarti di sistemnya kan, berarti ini mah langsung diedit di gambarnya. Kemudian tambahin lagi detail-detail kecilnya, karena kan banyak juga mungkin yang mostly yang memang ibu-ibu gitu ya, suka banget sama detail-detail kecil gitu yang nggak bisa disediain sama kompetitor. Betul. Itu sih. Oke. Mas nih, saya pengen nanya lagi. Pasti reseller di sini banyak bertanya-tanya, Kak, kalau di produk Everpost itu kan banyak banget. Nah, kalau di marketplace sendiri atau mungkin di Facebook Ads kan pasti ada yang namanya niche market, benar nggak sih? Niche market. Nah, kalau sekarang ya, trennya itu lagi apa sih gitu? Kalau misalkan sekarang sih mostly ya, kalau misalkan saya ngelihat dari Facebook juga gitu kan, cenderung di Facebook juga gitu. Mostly tetap sih fashion banget. Fashion yang selalu jadi andalan gitu. Mau mungkin yang iklan ada ratusan ribu tapi tetap fashion gitu. Tetap fashion, gak tau kenapa. Kalau mungkin ada yang nanya, kan kalau misalnya fashion cewek kan itu banyak banget ya gitu ya, awat-awat banyak banget. Kalau pria biasanya itu lebih ke baju kah, mungkin celana atau sepatu gitu, atau jam tangan mungkin? Kalau misalkan laki-laki itu lebih ini ya, mungkin bisa di kemeja gitu kan, kemeja, jaket hoodie, sama mungkin jaket-jaket yang Jepang ya, jaket-jaket yang Jepang tuh apa namanya? Mungkin bisa tambahin tuh. Tapi kalau yang hoodie udah banyak ya, udah di Everpost udah ada, jadi teman-teman bisa jual juga tuh ya. Nah sekarang kalau yang wanita selain kan kalau di sini kan adanya gamis gitu ya. Nah gamis itu yang lagi dicari atau mungkin yang kayak segini-segini setengah, apa sih namanya, tunik-tunik gitu? Tunik ya. Nah, jadi kalau pernah nggak sih ada gambaran gitu ya? Jadi kalau misalkan di compare, pernah tuh saya compare di Google Trend namanya. Jadi apa sih yang sering dicari sama orang-orang tuh? Dan saya coba compare kan gamis sama mungkin tunik juga ya gitu. Itu gamis selalu paling atas gitu. Nggak pernah sekalipun dia turun sampai ke pencarian 0 gitu atau 10.000 gitu, nggak, selalu di atas kayak sampai 100.000 gitu, banyak banget gitu. Gamis selalu banyak, makanya kenapa mungkin gamis ini selalu jadi opportunity untuk dipasarkan ke audiens yang perempuan gitu. Nah Mas, ada yang lagi nanya nih, katanya cara jualan di e-commerce. Nah ini kita lagi bahas e-commerce Kak. Jadi kayak marketplace itu maksudnya kayak e-commerce-nya juga gitu. Nah ada dari Pandulu kita nih, kayaknya kita kenal ya nggak sih? Nah katanya Kak, customer behavior di marketplace itu sama yang di marketplace sama di kita jual produk di Facebook itu beda nggak sih Mas? Jadi kayak di marketplace dan Facebook sama nggak sih behaviornya? Atau kalau mungkin bahasa Indonesianya buat teman-teman sekalian kayak gaya hidupnya, kebiasaannya kayak gitu. Nah ini gimana sih? Sama nggak sih? Jadi jangan susah Mas. Ini mungkin nggak apa-apa. Ini mungkin ini ya ini saya kan sebenarnya creator agency juga mungkin ya. Jadi yang tadi saya bilang sebelumnya kan bisa tuh katalog di e-commerce gitu ya, itu bisa masuk ke Facebook juga. Nah, faktanya gitu ya, si Shopee ini memang punya nih data-datanya si customer di setiap kategori pembelanjaan. Oh, di setiap kategori pembelanjaan kayak misalnya baju, sepatu gitu. Ada, terus itu ada listnya, dan itu biasanya tapi nggak dibuka sih, memang nggak dibuka. Itu aja biar kita tahu ya, padahal kayak gimana, mungkin Mas tahu bocor gitu.
itu emang nggak dibuka sama pihak Shopee-nya gitu, tapi berupa angka dan memang real ada gitu. Okay. Dan ketika kita masukkan, dicocokkan gitu, kan ada sistem pencocokan customer di Facebook sama customer di marketplace gitu. Dan memang misalkan ada dari 1 juta audiens gitu ya, itu 80%-nya ada gitu. Oh, maksudnya 80% ada apa? Jadi misalkan gini, jadi dari 1 juta yang dikasih sama Shopee gitu ya, 80%-nya ada di Facebook. 80%-nya ada di Facebook. Semuanya, iya. Oh, berarti Facebook ini lebih mendominasi marketplace sebenarnya. Iya. Oh, nah makanya kenapa kalau misalkan tadi ya kecocokan behavior gitu ya, sebenarnya cocok 80% loh itu. 80% gitu. cocok, jadi hampir sama lah ya kurang intinya. lebih lah 80%. Kayak kembar siam gitu, enggak dong. Gitu. Oke, ada lagi dari Mbak_V apa ya? Oke, Kak mau tanya nih, apa sih keuntungan buat kita kalau kita ngajak orang tuh bergabung ke Evermost? Kayak ini lebih tepat saya ya. Lebih tepat saya jawab. Oke, keuntungan teman-teman kalau misalnya gabung bareng Evermost dan teman-teman pengen nih jadi pebisnis yang profesional banget. Nah, ini langkah awal teman-teman untuk menjadi pebisnis yang sangat profesional, karena dengan menjadi reseller, teman-teman bisa banyak belajar. Oh, ini loh niche market saya. Oh, ini loh targetnya saya. Oh, ini loh bayarnya saya. Jadi teman-teman bisa menjadi pebisnis profesional dengan meringankan atau memperkecil kerugiannya teman-teman. Jadi keuntungannya lebih besar lagi gitu. Bahkan teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu kayak gini gratis. Bener nggak? Kan kalau di luar kursus berapa, sejutaan ya? Lebih 3 jutaan ya? Lebih banyak loh. Lebih banyak loh. Jadi teman-teman bisa dapat ilmu yang banyak, bisa dapat produk bermacam-macam. Dengan berbagai macam produk itu dan berbagai macam kayak testimoni dari berbagai reseller, itu teman-teman bisa tahu nih, oh produk yang oke tuh yang ini loh. Oh produk yang dicari itu yang ini loh. Oh pasarnya saya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan toko sendiri, punya website sendiri tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya dan ilmu yang gratis gitu. Mantap. Oke, ada lagi. Ada lagi nanya lagi nih. Kalau untuk barang-barang di Evermost bisa nggak dijual di marketplace Shopee? Caranya gimana? Bisa banget. Makanya kita ngobrol di sini ya. Karena gini, sekarang di Evermost itu sendiri udah ada produk-produk yang support ke marketplace gitu. Jadi kayak udah bisa dijual di sana dengan resi otomatis. Makanya di sini kita ngebahas tentang marketplace, ngebahas tentang Facebook Ads, karena kita udah selangkah lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman di sini bisa ngebahas tentang sana. Oke, balik lagi ke Kak, gimana caranya jualan di Lazada? Kak, gimana caranya jualan di marketplace Facebook? Mau jawab yang mana dulu? Kayaknya udah dibahas sih seperti tadi, tapi mungkin boleh jelas lagi dikit. Jadi kasihan nih. Kayaknya baru gabung. Iya, enggak apa-apa. Kayaknya baru gabung nih. Iya. Untuk tahap awal ya. Untuk tahap awal itu mungkin ini kita bilang secara teknikal aja ya gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa namanya? Gambar sih. Karena kan di marketplace itu benar-benar ngandelin visual banget ya. Terus kemudian optimasi dari sisi judul. Judul mempengaruhi juga ya? Mempengaruhi banget gitu. Kayak contoh misalkan kita jualan misalkan apa ya, blazer kali ya, blazer tangannya. Nah, blazer itu jangan cuma ditulis blazer, mungkin blazer pria gitu, atau blazer pria warna hitam gitu. Tapi tambahin, kan blazer itu bisa ke jas juga kan. Bisa juga ke kemeja gitu, bisa jadi adalah beberapa produk yang mirip kemeja juga bisa jadi gitu. Nah, karena kita dikasih 70 karakter ya sama Tokopedia atau Shopee, jadi itu manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi saya biasanya nulisnya panjang banget tuh. Blazer, kemeja, jas pria. Jadi orang nyari kemeja ada keluar, blazer ada keluar, jas ada gitu. Nah, itu yang biasanya saya cari gitu. Yang saya tulis gitu ya. Untuk di judulnya. Kemudian di deskripsinya tadi balik lagi harus menggunakan teknik yang namanya copywriting gitu. Jadi memunculkan kenapa sih orang harus beli produk saya gitu. Gitu. Nah, itu ada dari memberikan sisi keunggulannya, kemudian manfaatnya apa, terus produk itu cocoknya dipakai sama siapa sih gitu kan. Nah, itu perlu banget gitu. Dan yang terakhir kalau misalkan kita di Shopee gitu ya, itu kita bisa banget menggunakan atau memanfaatkan hashtag. Nah, hashtag itu penting banget. Bisa juga ya hashtag ya. Betul. Nah, itu hashtagnya kalau bisa sih yang istilahnya misalkan kita jual blazer tadi gitu ya. Hashtag yang bisa kita gunakan tuh apa aja sih? Misalkan blazer pria gitu contoh. Terus tadi jas pria gitu, kemeja pria gitu kan. Nah, itu bisa dipakai aja semuanya gitu. Manfaatkan gitu ya. Karena apa namanya? Tidak terbatasi gitu sama si Shopee-nya gitu. Karena jadi ya apa
gimana sih ya, kenapa sih nggak dimanfaatin gitu loh, gitu maksudnya. Maksimalin semuanya aja dan Maksimalkan nggak ada semuanya. Pembatasan lah ya. Betul, betul. Asal jangan sampai si hashtag lebih panjang daripada deskripsi. Iya, betul. Itu dia. Oke, waduh, Kak, kalau mau undang Kak Aswin sebagai pembicara acara kami gimana? Waduh, Siapa? boleh kan nih Kak? Waduh. Boleh nih ya, ini siapa nih? Gua screenshot, saya screenshot dulu. Ya, boleh. Boleh. Mas screenshotnya gimana? Gimana? Ini beneran di screenshot. Oke. Oke, sudah dari sana dari Mas Pri ya. Oke, nah teman-teman sekalian nih ya, ada satu kiat-kiat yang katanya mau disampaikan nih oleh Mas Aswin. Kita mau ke akhir nih. Soalnya ini kiat-kiat dari Mas Aswin sendiri buat teman-teman makin semangat berjualannya, khususnya dalam mengoptimalkan digital marketing gitu, apapun itu medianya. Oke. Jadi gini ya, kalau misalkan digital marketing itu kan nggak selamanya mudah gitu, nggak selamanya mudah, nggak seperti kebanyakan orang jualan di Facebook Ads itu pasti selalu laku loh, gitu kan, atau dijualan di iklan kita menggunakan Shopee Ads atau Tokopedia Ads gitu itu selalu laku loh, itu nggak semudah itu gitu. Nah biasanya kalau misalkan memang kita mau berjualan di awal gitu ya, itu ada baiknya kita pertama tentuin target kita. Jadi misalkan target kita itu target awal kita itu cuman yang ngelihat produk kita deh, atau misalkan kita ngiklan juga gitu kan, ngiklan produk saya pengen tampil teratas berapa ratus kali gitu, itu target awal. Setelahnya tentuin target kedua. Kalau misalkan target pertama chief gitu ya, target keduanya adalah kliknya minimal harus bisa 5% dari orang yang lihat gitu. Nah itu target kedua. Terus target ketiga, dari orang yang ngeklik iklan kita itu yang ngechat berapa gitu. Terus aja sampai ke yang terakhir adalah berjualan gitu. Nah makanya kalau saya sendiri ya dalam belajar itu ada namanya sistem SADIS. Apaan tuh? Sabar dan disiplin. Asik. Jadi memang untuk SADIS, sabar dan disiplin gitu ya. Jadi memang untuk kita bisa achieve sampai ke tahap produk kita terjual, apalagi untuk pertama itu susah banget gitu kan. Ya memang harus ada step-stepnya dulu, target-target yang harus kita buat supaya kita bisa sampai ke tahap akhir gitu, itu kejual produknya. Jadi intinya nikmati prosesnya aja dulu ya, Nikmati progresnya sampai sukses. Iya, betul. Oke, closing statementnya apa nih ya? Mungkin ada quotes motivasi gitu atau apa? Sadis ya? Sadis, sabar dan disiplin. Oke, mantap, luar biasa. Oke, tadi bincangnya ini sampai ada 60 standby gitu tadi, dan hampir 1% lagi baterainya Mas Aswin juga. Iya, kira saya udah mati. Oke, thank you banget Mas Aswin, dan terima kasih banyak buat seluruh reseller di sini yang sudah menyempatkan diri untuk berbincang atau nanya-nanya bareng Mas Aswin. Meski waktunya cuma 30 menit, mungkin nanti next time gitu kan, bulan depan atau bulan depannya lagi Mas Aswin bisa diundang lagi di sini. Insyaallah. Dan mungkin tadi bisa mengisi acara resminya gitu kan. Oke, boleh nanti kontak-kontak aja, nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan jangan lupa saksikan Instagram Evermost di 2 minggu ke depan ya, atau minggu depan nanti kita akan ada lagi, soalnya kita pakai program baru gitu Mas Aswin. Jadi teman-teman sekalian tetap standby bareng kami di sini gitu. Dan terima kasih buat semuanya, tetap jaga kesehatan. Kita sebenarnya di sini udah tes swab ya kemarin minggu lalu gitu. Cuma ya udahlah, pakai masker dulu aja terus gimana gitu kan. Oke, thank you buat semuanya, jaga kesehatan dan pastinya sukses terus dalam berjualan. Jangan lupa ikutan training offline ya, karena kita semua ada training offline juga nih Mas Aswin gitu. Ikutan training offline dan kita akan ketemu langsung bareng saya Dara, Mas Pri, rekan trainer lagi, dan pastinya juga mungkin Mas Aswin ya nanti next time. Insyaallah. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya Dara dan juga rekan saya Aswin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.